Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian pada Cryptool 2, yaitu menggunakan simbol Cipher dan Sesar. Perkenalkan, nama saya Christian Ardi Putra Liming dengan NIM 223030503169 dalam memenuhi tugas ujian akhir semester keamanan jaringan. Itu di sini memiliki teks input digunakan untuk menginput data enkripsi yang akan dikonversi menjadi simbol notasi musik. Dan pada simbol Cipher yaitu menggunakan Daniel Spencer sebuah metode tertentu untuk mengonversi teks menjadi notasi musik. Dan di kanannya itu memiliki fitur output atau gambar output yang menghasilkan visualisasi dari teks yang telah dikonversi menjadi notasi musik dalam bentuk gambar. Dan selanjutnya ada Sesar yang digunakan untuk mendeskripsikan teks. Teks dari enkripsi menjadi deskripsi agar bisa dibaca. Yaitu sini ada action deskripsi akan mendeskripsikan teks dan key as integer 3 yang berarti karakter dalam teks akan digeser mundur sejauh 3 posisi dalam alfabet untuk mengembalikan ke bentuk asli. Dan karakter mapping menentukan bahwa penggeseran huruf dilakukan dari A ke D dan seterusnya. Dan yang terakhir itu teks output pada Sesar, yaitu menampilkan hasil teks yang telah dideskripsikan teks asli yang bermakna dan dapat dibaca setelah melalui proses deskripsi. Sekian penjelasan dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Baik dengan filter Anda dengan NIM 2230 2050 3160. Di sini saya akan mensimulasikan hasil dari penjelasan teman saya yang di awal tadi, yang mana menggunakan ini ya, seperti not lagu atau musik ini, dimana not yang di sini digunakan itu adalah not Daniel Swenter. Terus tipe simbol ciphernya adalah musikal, dan musikal grupnya atau musikal tab captionnya itu Daniel Swenter. Jika kita menggunakan John Wilkins, dia beda dengan yang di sini ya, yang menggunakan Daniel Swenter, bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi karena itu kita gunakan Daniel Swenter saja. Oke, karena saya perbesar. Oke, jadi pertama-tama saya mempunyai sebuah kode enkripsi ya, seperti ini. Jika kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini, dan output gambar yang dihasilkan adalah seperti ini. Untuk menganalisisnya itu agak lumayan susah ya. Kalau misalkan kita satu persatu kita cek, kita tidak tahu apa kata kuncinya. Jadi hal yang harus pertama kita lakukan yaitu adalah kita tulis dulu dari abjad A sampai Z. Setelah itu kita cocokkan. Contohnya di sini pada baris pertama ini adalah huruf W. Huruf W. W, X, Y, Z. Jadi pertama ada huruf W, kemudian ada huruf L. Kita harus sesuaikan dengan sini ya not-notnya, dan akan muncul hasil outputan seperti gambar ini. Kita cocokkan saja satu persatu. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini ya, akan seperti ini. Dan triknya di sini itu IJ serta UV itu hampir sama. Jadi misalkan nanti ada mistype atau salah antara dua huruf itu, kita hanya perlu untuk menukar hurufnya atau huruf. Contoh misalkan di sini U tapi tidak tepat, kita bisa menentukan dengan huruf V. Sebaliknya juga dengan I dan J. Oke, contoh di sini misalkan kita ingin seperti ini, kita ingin mengenkripsi suatu data ya. Oke, contoh di sini enkripsi datanya itu kita ingin jadikan fitur output seperti gambar ini adalah
Misalkan gajah, harimau sedang berendam. Oke, setelah itu kita play, hasilnya akan jadi seperti ini, dan text outputnya akan jadi seperti ini. Ya, text output ini juga diperlukan nanti ya untuk mengenkripsi, karena setelah kita memecahkan kode ini, kita akan mendapatkan text output yang ini. Jadi setelah kita dapatkan ini, setelah itu kita enkripsikan lagi, jadi enkripsikan menggunakan Caesar. Seperti ini, kita ambil contohnya seperti ini, kita masukkan, kita copy, karena tadi encrypt, kita decrypt ya, jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Ininya ikut berubah karena teks input juga berubah. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Iqbal dengan NIM 2230 2050 3100. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan salah satu algoritma atau enkripsi yang kami gunakan. Di mana di sini algoritma yang kami gunakan itu buat bisa memvisualisasikan atau mengenkripsi suatu gambar dan juga mengenkripsi suatu teks gitu, tapi dalam bentuk visual. Namun di sini pada CryptoTools 2 ini hanya bisa mengenkripsi atau memvisualkan gambar atau tulisan yang berwarna hitam seperti itu. Jadi bisa dilihat contoh. Di sini ada dua. Di sini ada file input untuk menginputkan file. Namun jika inputan berupa teks, kita bisa mengganti box inputannya menjadi teks input. Di sini saya akan mencontohkan untuk file inputnya terlebih dulu, di mana sini kita coba open dulu. Untuk gambarnya saya pakai gambar ini, cuman bisa dilihat isi gambarnya itu sebenarnya seperti ini. Kita klik OK, terus kemudian kita run. Di sini dia terlihat image yang sudah diprosesnya seperti ini, cuman image yang telah dilakukan enkripsi dia akan seperti ini bentukannya. Dalam visual kriptografinya itu sebenarnya gambar tersebut itu dipecah dalam beberapa data frame sehingga dia tidak bisa dibaca. Karena bisa misalkan kita geser seperti ini, dia bakal bisa menemukan gambar sesuai dengan gambar ini. Namun perlu penyesuaian lagi gitu. Jadi cara dia terenkripsi itu kayak terpecah seperti itu. Kemudian kita stop dulu, lanjut ke teks ini, kita ubah ke sini, kan ini kita ubah ke teks jadi Ahmad Iqbal seperti itu. Kita play. Nah, di sini dia akan bentuk visualnya jadi Ahmad Iqbal seperti ini. Kemudian untuk enkripsinya juga sama, tetap seperti ini. Jadi dia dalam bentuk seperti ini. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Bayu Wiraju Doyono dengan NIM 223030503210. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian desain enkripsi dari steganografi QR code. Nah, di sini untuk menjalankannya kita membutuhkan 3 text input. Yang pertama untuk plain text, yang kedua untuk key, dan yang ketiga untuk IV. Lalu membutuhkan dari text input, key, dan IV akan dihubungkan ke converter. Nah, masing-masing converter ini akan dikonvert ke string, lalu dihubungkan ke algoritma AES. Nah, di sini untuk algoritma AES-nya, pengaturannya chaining mode-nya diubah menjadi CBC, dan padding-nya jadi PKCS #7. Lalu membutuhkan text output dan
Lalu ada string encoder yang pengaturannya diubah menjadi heksadesimal. Ada visual encoder dan type-nya diubah menjadi QR code. Ini untuk melihat hasil dari QR code-nya, lalu akan tambahkan converter. Di sini converting to CryptoStream dan file output agar untuk menyimpan QR code yang telah dibuat. Lalu untuk cara kerjanya yaitu pertama-tama plaintext, kunci dan IV ini akan key dan IV akan di-convert menjadi string dan akan dimasukkan ke algoritma AES serta plaintext-nya juga. Lalu untuk proses pengenkripsiannya, algoritma AES akan membagi beberapa blok untuk mengenkripsikan plaintext ini. Nanti per blok plaintext akan dienkripsikan bersama dengan kunci dan IV-nya. Dan itu prosesnya dengan melakukan XOR. Lalu setelah semua blok selesai dienkripsikan, maka akan tampil di text output. Jika ingin menjadikan QR code, maka dia akan melewati string encoder yang mana hasilnya akan diubah menjadi heksadesimal oleh string encoder dan QR code-nya akan ditampilkan di visual encoder. Lalu ini dari visual encoder akan di-convert lagi menjadi CryptoStream dan filenya akan disimpan. Nah, lalu jika kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Text output-nya akan menjadi begini dan akan ada QR code-nya. Nanti QR code ini akan tersimpan di file yang sudah ada di sini. Nah, untuk hasil QR code-nya nanti akan saya tampilkan. Sekian dari saya. Untuk dekripsinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya tentang enkripsi dan dekripsi di Cryptool menggunakan QR code. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Febrianto dengan NIM 223020503108. Untuk proses dekripsi di sini kita memerlukan file input yang digunakan untuk membuka gambar QR code-nya, yang kemudian dikonvert menjadi byte untuk bisa dibaca oleh visual decoder untuk membaca QR code-nya. Kemudian setelah dibaca itu menghasilkan string yang akan kita tampilkan di sini. Kemudian akan dilakukan proses dekripsi menggunakan algoritma AES. Jadi stringnya tadi di-convert dulu, di-decode untuk menjadi CryptoStream yang akan diproses oleh algoritma AES untuk menghasilkan plaintext. Di sini algoritma AES yang digunakan itu menggunakan inputan yang sama pada proses enkripsi, hanya saja inputannya adalah ciphertext-nya. Jadi ada text input, ada key, dan IV. Di sini key dan IV yang digunakan itu sama dengan yang digunakan di proses enkripsi. Algoritma AES, actionnya decrypt, key size 128 bit, chaining mode-nya CBC dengan padding mode PKCS7 yang akan menghasilkan CryptoStream juga, yang akan diubah menjadi string yang akan dikonvert menjadi string menggunakan string encode. Ini kita tampilkan di sini.
Hasilnya kemudian diubah juga menjadi QR code kembali. Kita coba. Jadi sini kita pilih filenya dulu. File gambar hasil enkripsi, ini filenya. Kemudian kita play. Oke, cukup. Nah, jadi ini berhasil dibaca. Dapatkan payloadnya. Ini adalah ciphertext hasil dari proses enkripsi. Kemudian diproses menggunakan, decrypt menggunakan algoritma AES dengan key dan IV yang sama yang digunakan pada proses enkripsi, menghasilkan string ujian keamanan jaringan. Ini adalah string yang sama seperti plain text di proses enkripsi. Kemudian string ini kita generate menjadi QR code menggunakan visual encoder. Kalau dicoba scan menggunakan handphone, akan menghasilkan string yang sama dengan ini. Hasil scan-nya akan saya sertakan di video ini. Sekian itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM 2230 2060 3124. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa dan bagaimana cara kerja dari algoritma BB84 dalam kripto. Yang pertama, apa itu BB84? Algoritma BB84 adalah sebuah protokol kriptografi kuantum yang digunakan untuk menghasilkan dan mendistribusikan kunci kriptografi secara aman. Yang kedua, di sini saya akan mengimplementasikan algoritma BB84 dengan studi kasus. Terdapat dua buah karakter yang memiliki fungsi beda-beda, di mana fungsi karakter pertama Alice, dia akan mengenkripsikan nilai dari inputan inisial key-nya, lalu dienkripsikan di dalam BB84 autoencoder, lalu si Bob akan menebak hasil dari inputan dan enkripsi dari nilai BB84 autoencodernya, di mana nilai enkripsi yang dihasilkan dari nilai biner 0 dan 1 itu akan diubah dalam bentuk nilai photon base, di mana nilai photon base tersebut ada nilai vertikal, horizontal, dan diagonal. Lalu hasil akhir yang diinginkan oleh kedua karakter tersebut ialah mereka berdua akan menghasilkan nilai hasil akhir yang sama. Langsung saja, di sini saya akan menjalankan sebuah studi kasusnya. Dapat dilihat di sini saya memasukkan nilai biner yaitu 10 10 01, lalu nilai biner tersebut akan dimasukkan dalam BB84 photon encodernya, kemudian nilai tersebut akan dienkripsi baik itu menjadi vertikal, horizontal, maupun diagonal. Tetapi untuk nilai vertikal, horizontal, diagonalnya itu berasal dari BB84 photon base generator. Jadi kegunaan BB84 photon base generator ini, dia akan memberi nilai random baik itu plus atau kali untuk enkripsi yang dilakukan dalam BB84 foto encoder ini. Saya akan menjalankan aplikasinya ulang lagi. Nah, di sini dapat dilihat hasil enkripsi di dalam Alice BB84 foto encodernya akan dikirim untuk si Bob. Lalu si Bob akan menebak hasil enkripsi yang dikirim oleh Alice dalam BB84 foto decodernya
hasil tebakan random dari si Bob berasal dari BB84 photon based generator ini, di mana hasil tebakan tersebut nantinya akan disimpan dalam text input receiver key-nya. Kemudian nilai dari input Alice akan disimpan di dalam BB84 key generator, dan nilai tebakan hasil dari si Bob akan disimpan juga di dalam BB84 key generator. Kemudian nilai keduanya ini nanti akan dibandingkan untuk dilakukan pengecekan nilai apa saja yang sama berdasarkan hasil inputan dari si Alice dan tebakan si Bob. Dapat dilihat bahwa tebakan si Bob berhasil menebak angka 0, 0, 10, dan input Alice menunjukkan nilainya benar berhasil ditebak. Kemudian nilai tersebut akan disimpan dalam teks input akhirnya. Jadi nilai tersebut adalah kunci akhir, di mana tujuan dari si Bob dan Alice untuk menghasilkan kunci akhir yang sama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.